mengakui yang terburuk berarti berani jujur akan kondisi hati kita. Saudara, banyak orang Kristen tuh munafik. Kenapa? Kelihatannya baik-baik saja di luar, tetapi sebenarnya dalamnya banyak isu, dalamnya juga banyak kemarahan, dalamnya juga banyak iri hati. Tetapi kita bungkus dengan hal-hal yang rohani. Apalagi dalam doa. We thought when we come to God, waktu kita datang kepada Tuhan, harus yang manis-manis. Padahal saudara marah, padahal saudara sedang bergumul. Lebih baik kita datang dengan hati yang jujur, meskipun mungkin pahit, meskipun mungkin kecewa, daripada kita datang dengan doa manis-manis tapi palsu. Asal sadar bahwa motivasinya melayani Tuhan sering bukan demi Tuhan, tapi demi imbalan. Makanya dia bilang, aku cemburu. Buat apa? Aku setia. Buktinya yang sono diberkati, yang sini enggak. Ngapain? Ternyata motivasi kita mengikuti Tuhan tanpa disadari sering self-centered. Kita mengasihi Tuhan ngomongnya, tapi demi hidup nyaman. Kita mau melayani Tuhan ngomongnya, tetapi demi imbalan berkat. Kita mengira kita sedang mengasihi Tuhan, tapi sebenarnya kita sedang memanfaatkan Tuhan. Dari mana kita tahu kalau sebenarnya motivasi kita itu salah? Saat hidup tidak sesuai dengan harapanmu, saat doamu tidak terjawab, dan kita marah, Tuhan, apa aku ikut Tuhan? Dan saudara mulai iri sama orang lain. Ini menelanjangi kebobrokan hati kita. Let me tell you this, inilah perbedaan kekristenan dengan agama. Kristen adalah orang yang berani berkata, ya benar, aku sering egois, aku sering tidak mengasihi Tuhan, tetapi Tuhan tetap ada di dekat. Ya benar, aku sering memanfaatkan Tuhan, tetapi Dia menggenggam tanganku. Inilah definisi Injil. Kita semua bukan orang sempurna. Asaf mengakui kebobrokan hatinya yang sering memanfaatkan Tuhan, tapi dia juga tahu Tuhan tidak pernah menyerah. Tuhan tetap mendekati kita, Tuhan tetap mencari saudara, Tuhan tetap menggenggam tangan kita. Bagaimana Tuhan tetap ada dekat orang yang masih jatuh bangun dalam dosa, yang masih sering gagal? Bagaimana kita yang jatuh dalam dosa dapat dipulihkan, kembali memiliki confidence bahwa Tuhan tetap dekat sama kita, tangannya tidak pernah meninggalkan kita. Disinilah koneksi Injilnya. Salib membuktikan bahwa Tuhan peduli. Bapak rela kehilangan anaknya demi menebus saudara, untuk menyelamatkan saudara. Saudara, untuk apa Yesus kok rela meninggalkan kenyamanan surga, masuk ke dalam sejarah manusia untuk merengkuh kerapuan kita? Yesus meninggalkan kemuliaan surga, masuk ke dalam penderitaan manusia yang berdosa untuk merasakan apa? Kehinaan, kemiskinan, kesakitan, bahkan kematian. Yang ilahi bersolidaritas dengan yang insani. Supaya apa? Waktu saudara menderita di dunia, kita gak sendirian, Dia bersama dengan saudara. Dia bisa berkata, I understand what you go through, that's why I am with you. Di saat kita melihat itu, kasih hati kita ditata ulang. Kamu bisa berkata, hal-hal buruk sedang terjadi di dalam hidup, tapi kakiku tidak tergelincir. Kenapa? Karena Tuhan dekat sama kita. Tuhan memegang tangan kita. Implikasi Injil. Orang berinjil berani mengaku dengan jujur kebobrokan dosa di hati. Namun justru di sana mereka mengalami kuasa Tuhan yang memulihkan. Amin. Orang berinjil melihat kenyataan pahit di dunia ini, tetapi justru dari sanalah mereka belajar bahwa Tuhan setia. Kesetiaan Tuhan lebih besar daripada kesengsaraan kita. Orang berinjil tidak lagi mengejar apa yang dunia tawarkan, karena mereka sudah menemukan Yesus Kristus, harta yang jauh lebih indah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin.